warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Fitria Anggraini, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 18751024, program studi agribisnis semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang roda analisis konsumen dari sebuah produk, yaitu susu Ultramilk. Roda analisis konsumen yaitu merupakan strategi pemasaran. Yang pertama itu ada afeksi dan kognisi konsumen, lalu ada perilaku konsumen dan lingkungan konsumen. Yang pertama ada afektif atau perasaan emosional. Jadi, afeksi mengacu kepada tanggapan internal psikis yang tersimpan dalam hati atau perasaan. Sebagai konsumen, perasaan pada diri akan mempengaruhi sikap dalam mengambil keputusan pembelian. Salah satu protein yang dibutuhkan tubuh yaitu susu. Setiap hari, tentunya asupan protein sangat diperlukan. Konsumen akan mencari susu yang terdapat kandungan protein dan mudah didapat karena perasaan emosi yang ada pada konsumen. Mudahnya susu Ultramilk ditemukan membuat konsumen akan memilih produk tersebut. Selain itu, susu Ultramilk dapat membuat perasaan emosi akibat kandungan yang terdapat pada susu yang membuat badan sehat. Selanjutnya ada kognisi atau pengetahuan atau pemikiran. Jadi, pengetahuan konsumen akan produk dapat bersumber dari iklan, sesama teman, dan melihat dari orang lain. Iklan merupakan sumber informasi yang lengkap bagi konsumen untuk pengambilan keputusan. Semakin banyak iklan mengenai produk, semakin banyak mempengaruhi konsumen. Banyak konsumen yang terpengaruh akibat dari iklan, dan tidak hanya itu, sesama teman juga dapat mempengaruhi. Misalkan saja, Nino melihat suatu iklan di televisi mengenai Ultramilk. Nino mendapat informasi bahwa Ultramilk susu yang mempunyai banyak nutrisi dan cita rasa segar, tidak sesegar susu lainnya. Akibat dari iklan, Nino tertarik ingin membeli di saat Nino merasa haus. Tidak hanya itu, Nino tertarik dengan Ultramilk akibat sahabat Nino, yaitu Kelvin. Kelvin juga sangat menyukai Ultramilk dan memberi informasi tentang Ultramilk sesuai dengan pengalaman Kelvin bahwa Ultramilk itu sangat menyehatkan, segar dan nikmat dikonsumsi. Nino juga terpengaruh akibat jargon yang dimiliki oleh Ultramilk, yaitu make your move, yang berarti suatu ajakan kepada anak-anak muda atau remaja untuk menginspirasi dan berbuat suatu aksi positif yang nyata, yang bisa bermanfaat buat diri sendiri, teman maupun generasinya. Jadi, sifat kognisi konsumen didapat dari iklan dan teman. Selanjutnya itu ada perilaku. Perilaku mengacu pada tindakan nyata konsumen yang dapat diobservasi secara langsung. Konsumen melakukan tindakan akan membeli produk susu Ultramilk karena tertarik dan telah mendapatkan informasi bahwa susu Ultramilk itu menyehatkan dan menyegarkan. Dibuktikan dengan banyak warung, minimarket, bahkan supermarket yang menyediakan susu Ultramilk untuk konsumennya, karena konsumen tertarik untuk membeli susu Ultramilk. Selanjutnya itu ada lingkungan. Indonesia merupakan negara yang memiliki suhu cukup panas. Banyaknya aktivitas mengakibatkan masyarakat membutuhkan minuman yang selain menyegarkan juga menyehatkan dan mudah didapatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Banyaknya outlet yang menyediakan susu Ultramilk karena lingkungan yang panas serta konsumen ingin mendapatkan minuman yang menyegarkan dan menyehatkan dengan mudah. Adapun marketing strategi dari Ultramilk itu menggunakan strategi 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama itu ada produk. Dalam 1000 ml susu Ultramilk, energi total 480 kcal, energi dari lemak 240 kcal, protein, karbohidrat total, natrium, kalsium, dan banyak vitamin seperti vitamin A, C, D3, K, B1, B2, B3, B5, B6, B12, dan biotin,
kolin, kalsium, zinc, magnesium, fosfor, dan selenium yang tentunya sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Ultramil merupakan salah satu brand milik PT Ultra Jaya Mill yang berkantor pusat di Bandung Barat, Jawa Barat. Didirikan oleh Ahmad Prawirawijaja, seorang Tionghoa yang bertempat tinggal di Bandung. Pada mulanya, di tahun 1958, perusahaan ini merupakan industri rumahan yang memproduksi minuman kemasan. Kemudian tahun 1971 menjadi entitas perseroan. Dan saat ini telah memiliki mesin pemproses minuman tercanggih se-Asia Tenggara. Untuk yang pertama kalinya, Ultra Jaya hanya memproduksi susu kemasan. Seiring berjalannya waktu, mulai memproduksi varian minuman yang lain seperti buah vita, teh kotak, sari asem asli, dan sari kacang hijau. Tahun 2008, Unilever membeli brand buah vita dan Gogo, sehingga Ultra Jaya kembali memproduksi susu. Sampai saat ini, produk susu Ultramil tetap konsisten menjaga kualitas dan mutu terjamin untuk masyarakat, serta berinovasi dalam meningkatkan teknik dan variasi produk agar tidak lenyap di pasaran. Salah satu inovasi yang dilakukan yaitu dengan menyediakan persediaan bahan baku susu cair segar pilihan terbaik yang berasal dari PT UPBS atau Ultra Peternakan Bandung Selatan, yaitu sebuah perusahaan sapi perah bersistem koloni yang terletak di Bandung Selatan. Sapi sendiri didatangkan langsung dari Selandia Baru dan Australia dengan sistem peternakan modern untuk tetap menjaga kualitas susu. Selain itu juga, Ultra Jaya memberikan edukasi tentang betapa pentingnya minum susu. Di Indonesia, jumlah per kapita susu tingkat konsumsi susu cair hanya mencapai 13,47 liter, suatu pencapaian yang sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itulah, Ultra Jaya terus berinovasi dan konsisten menjaga kualitas rasa dan higienisnya produk untuk kepuasan konsumen. Adapun kompetitor dari produk Ultramil sendiri yaitu ada Indomil, Denkow, dan Frisian Flag. Untuk harga Ultramil sendiri 1000 mili dibanderol dengan harga 16.000. Sebagai seorang produsen, untuk memberikan harga pasar produknya, maka hal pertama yang perlu diketahui adalah memiliki target pasar. PT Ultra Jaya Mill memiliki produk susu fresh milk seperti Ultramil Full Cream, Ultramil Low Fat High Calcium, Ultramil varian rasa, dan Ultramil Mini, dan telah menargetkan pangsa pasarnya kepada seluruh masyarakat terutama untuk anak-anak dan para remaja. Kemasan susu Ultramil yang telah didesain dengan praktis bertujuan untuk memudahkan konsumen untuk membawa produk. Selain itu, susu Ultramil saat ini telah memiliki berbagai macam ukuran mulai dari 125 mili hingga 1000 mili. Hal tersebut bertujuan untuk konsumen memilih sesuai dengan kebutuhannya. Dan dari segi harga, misalnya untuk ukuran susu Ultra 1000 mili dijual kisaran harga 15.000 sampai 17.500. Harga produk dapat berbeda di masing-masing daerah dikarenakan adanya saluran distribusi dan lokasi pemasaran. Berikut ini perbandingan harga jual susu Ultramil. Yang pertama itu susu Ultramil coklat dengan ukuran 125 mili, harga grosirnya sendiri yaitu 2.500, harga di warung 2.550, dan di harga supermarket 2.600. Yang kedua, susu Ultramil coklat dengan ukuran 250 mili, harga grosirnya sendiri yaitu 5.166, di harga warung 5.200, dan di harga supermarket 5.225. Dan yang ketiga, Ultramil Full Cream UHT dengan ukuran 1000 mili, harga grosirnya sendiri yaitu
16.500 dan di harga warung 17.000 dan di harga supermarket 17.600. Dan yang terakhir Ultra Milk coklat UHT dengan ukuran 1000 ml dan di harga grosir itu 16.000, di harga warung 16.500 dan di harga supermarket 16.990. Harga yang cukup sangat signifikan dan harga tertinggi dijual di supermarket. Berikut ini merupakan tempat penjualan susu Ultra Milk sendiri, yaitu di supermarket dan di minimarket. Place dapat diartikan sebagai penerapan produk, distribusi atau penyebaran produk. Distribusi PT Ultra Jaya Milk merupakan salah satu jangkauan distribusi terluas di Indonesia yang telah menjangkau pulau-pulau di Indonesia dari Sumatera sampai Papua, didukung dengan strategi marketing yang sudah terintegrasi untuk mempertahankan dan terus membangun ekuitas brand dan memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Strategi distribusi yang diterapkan oleh PT Ultra Jaya Milk merupakan distribusi tidak langsung. Jadi masing-masing wholesaler menjual produk PT Ultra Jaya ke lebih dari retail jalur distribusi PT Ultra Jaya di Pulau Jawa. Saat ini juga terdiri lebih dari 300 sales profesional dengan lebih dari 100 armada dan 20 kantor cabang. Distribusi penjualan susu Ultra Milk ke semua kalangan, baik anak-anak, remaja, masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah, sehingga susu Ultra Milk mudah ditemukan di warung, minimarket, supermarket, dan toko-toko. Adapun saluran distribusi dari Ultra Milk sendiri, yaitu yang pertama ada produsen, lalu ke agen, lalu ke grosir, lalu ke pengecer, dan selanjutnya diterima oleh konsumen. Ultra Milk sendiri memakai kemasan yang bersertifikat FSC. Dengan membeli Ultra Milk berarti Anda telah berpartisipasi dalam menjaga lingkungan hidup dan pemeliharaan hutan. Selanjutnya ada promotion. Jadi promosi susu Ultra Milk ini setiap pembelian satu susu Ultra Milk coklat dengan ukuran 1000 ml gratis, satu Ultra Sari kacang hijau, dan pembelian 2 gratis 1. Promosi dilakukan dengan cara yang pertama itu penjualan tatap muka. Jadi tenaga pemasar mendatangi konsumen guna mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian produk susu Ultra. Yang kedua ada publisitas, yaitu pemberian tentang kandungan nutrisi susu Ultra oleh suatu perusahaan penyedia informasi seperti majalah, koran, media elektronik, dan PT Ultra Jaya tidak melakukan pembayaran dari pemberitaan tersebut. Maka hal tersebut menjadi salah satu strategi promosi dengan jenis publisitas. Dan yang ketiga ada pemasaran langsung. Jadi menerapkan sistem pemberian sampel produk susu dan mengedukasi konsumen yang tidak pernah mengenal atau mengkonsumsi produk susu Ultra. Dan yang terakhir itu ada selling promosi penjualan, yaitu dengan melakukan promosi kepada konsumen atau ibu-ibu yang memiliki anak yang masih dalam pertumbuhan. Berarti promosi tertuju kepada konsumen yang memiliki anak. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pengambil keputusan konsumen, yaitu yang pertama dengan pengenalan kebutuhan, selanjutnya itu dengan pencarian informasi, lalu evaluasi alternatif, lalu dengan pembelian, lalu dengan hasil. Yang pertama itu ada dengan pengenalan keputusan. Jadi konsumen menyadari bahwa ia merasa haus dan ingin meminum sesuatu. Minuman yang diinginkan yaitu susu. Susu siap minum dengan kandungan vitamin yang lengkap. Yang kedua itu dengan pencarian informasi. Setelah mengambil keputusan, konsumen akan mencari informasi produk susu yang akan dibeli. Produk susu memiliki banyak merek. Informasi didapat dari iklan atau dari teman tentang informasi kandungan berbagai jenis merek susu.
Dan yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu setelah pencarian informasi mengenai berbagai merek susu, maka konsumen akan mengetahui susu mana yang masuk dalam kategori kebutuhan konsumen. Konsumen menginginkan susu siap minum dengan banyak kandungan vitamin, maka didapat dari hasil pencarian informasi dan konsumen memilih susu Ultramilk. Yang keempat itu ada pembelian. Setelah konsumen memperoleh alternatif yang dipilih, maka didapat bahwa susu Ultramilk sesuai dengan pencarian kebutuhan konsumen, yaitu susu Ultra memiliki banyak kandungan vitamin, maka konsumen akan melakukan pembelian susu Ultramilk. Dan yang terakhir itu ada hasil. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengevaluasi apakah susu Ultramilk dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Setelah mengkonsumsi susu Ultramilk, hasil didapatkan susu Ultramilk dapat memenuhi permintaan yang dibutuhkan konsumen. Maka susu Ultramilk telah sesuai dengan harapan konsumen. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.